kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kali ini bareng sama Kak Jessica. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, siapa nih teman-teman yang minggu-minggu ini masih ujian? Kakak berharap semuanya bisa dapat nilai yang terbaik ya. Dan tentunya jangan lupa tetap selalu berdoa. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita awali ibadah kita ini dengan doa dulu ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali lagi berkumpul Tuhan dalam ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah kami bisa Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan duduk diam Tuhan. Dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk teman-teman, kita semangat ya memuji Tuhan. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, biar hidup kita boleh memuliakan Bapa di surga. Nyanyi sama-sama lagu ini ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nyanyi lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah
bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Biar hidup kita memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semua. Selamat bertemu kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Semua baik-baik dan sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Tante mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang karena saat ini kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, agar kami boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita hari ini. Dan biarlah kebenaran yang akan kami terima dari cerita ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini Tante akan cerita tentang Raja Daud. Pasti adik-adik sudah dengar cerita beberapa minggu yang lalu tentang Raja Daud. Nah, sekarang judul cerita dari cerita hari ini adalah anak yang tidak taat. Wow. Anak yang tidak taat. Cerita ini diambil dari 2 Samuel pasal 15, pasal 18, dan pasal 19. Ini cerita panjang sekali, tapi Tante usahakan supaya mempersingkat cerita ini supaya adik-adik semua bisa mengerti. Nah, Raja Daud yang memerintah waktu itu punya beberapa anak. Tapi salah satu anak dari Raja Daud bernama Absalom. Bernama siapa? Absalom. Pintar. Nah, ternyata Absalom ini dia anak yang paling cakep dari semua saudaranya. Wajahnya cakep, ganteng, tinggi besar, dan rambutnya wow, lebat banget ya. Nah, tiap bulan rambut Absalom harus dipotong karena terlalu berat untuk dia ya, sehingga harus dipotong. Tapi dia tidak suka kalau ada acara potong rambut. Tapi itu harus dilakukan supaya dia tidak merasa berat dengan rambutnya yang tebal dan panjang. Nah, Absalom juga cakep di antara teman-temannya. Jadi dia merasa, wih saya nih hebat, saya cakep, saya hebat, saya bisa segala. Lalu Raja Daud kelihatannya sayang juga sama Absalom. Raja Daud apa saja yang anak-anaknya minta, Raja Daud selalu kasih. Jadi anak-anaknya Raja Daud jadi manja, termasuk Absalom. Manja. Nah, siapa di sini di antara adik-adik yang jadi anak manja? Kadang-kadang kalau jadi anak manja juga jadi sombong kan? Nah, itulah yang dialami oleh Absalom. Lalu Absalom ini karena dia merasa diri hebat dan dia merasa semua orang puji dia karena dia ganteng, karena dia cakep, karena dia pinter. Jadi dia rasa hebat, sombong jadinya ya. Jadi dia pikir,
Karena semua orang, rakyat Israel senang sama dia. Lebih baik saya juga jadi pemimpin. Nah, jadi dia sudah punya niat yang kurang baik. Dia pikir kalau dia bisa jadi pemimpin, dia bisa mengalahkan papanya. Jadi dia bikin siasat supaya rakyat Israel semua senang sama dia. Jadi kalau ada rakyat yang ada masalah, dia akan membenarkan masalah mereka supaya dia dipuji, supaya dia disenangi, sehingga banyak rakyat senang sama dia. Lalu satu hari dia sudah punya niat yang kurang baik. Lalu dia datang kepada papanya. Dia bilang, "Papa, hari ini saya mau pergi ke Hebron karena di sana saya mau mempersembahkan persembahan kurban bakaran di sana." Raja Daud pikir ini baik, hal yang baik. Ternyata Absalom berbohong sama papanya. Jadi Absalom pergi ke Hebron, tapi dia mengumpulkan rakyat supaya mengikut dia, supaya mereka akan menjadikan dia raja, menggantikan ayahnya sendiri, Raja Daud. Nah, waktu hal ini diketahui oleh papanya Raja Daud, wow, Raja Daud jadi sedih. Mengapa anak saya seperti ini? Ya, mungkin karena saya terlalu memanjakan dia, jadi dia seperti ini. Lalu karena rakyat semua sudah mengeluh-elukan Absalom supaya jadi raja, jadi Raja Daud berpikir, lebih baik saya keluar aja dari istana ini. Jadi Daud dan juga ada pengikut-pengikutnya meninggalkan istana. Lalu Raja Daud pergi kasih tinggal istana. Absalom merasa, wow, sekarang dia hebat, bisa menjadi raja. Tetapi ternyata pengikut Raja Daud juga mau berperang melawan pengikut-pengikutnya Absalom. Wah, jadi ada clash ya, ada pertentangan di antara kubu Raja Daud dan kubu Absalom. Lalu Raja Daud ingatkan kepada panglima yang memimpin tentara Raja Daud, "Kamu kalau ketemu dengan Absalom kasihan ya, jangan kamu bunuh dia. Ingat saya, walaupun dia sudah berbuat seperti itu, tapi saya tetap mengasihi dia." Lalu panglima perangnya Raja Daud namanya Yoab. Dia bilang dalam hatinya, oke deh. Nah, jadi mereka mulai berperang. Kubu dari Absalom dan kubu dari Raja Daud berperang. Nah, peperangan itu berlanjut dengan cukup seru. Akhirnya pengikut kubu dari Absalom kalah. Kubu dari pengikut Raja Daud menang. Jadi mereka kejar prajurit-prajurit dari Absalom. Prajurit-prajurit Absalom masuk ke hutan. Nah, kebetulan di hutan itu pohon-pohonnya rindang dan banyak dahan-dahan bersebaran. Lalu Absalom dia naik kuda kan, jadi dia melarikan diri dari tentara Raja Daud. Jadi waktu dia lari masuk ke hutan, dia tidak menyadari bahwa rambutnya yang tebal dan panjang itu terikat di cabang pohon. Jadi dia tergantung, kudanya lari sendiri, dia tergantung di pohon. Nah, lalu ada prajurit atau tentara dari Raja Daud datang kepada Yoab, pemimpinnya, mengatakan, "Hei Yoab, itu Absalom tergantung di pohon itu. Ayo kita lihat dia di sana." Yoab bilang, "Kenapa kamu nggak bunuh dia saja?" Lalu tentara itu bilang, ingat, Raja Daud kan sudah kasih ingat, jangan membunuh Absalom. Yoab pikir kamu itu buang-buang waktu aja. Lalu Yoab pergi ke tempat di mana Absalom tergantung. Lalu apa yang dilakukan oleh Yoab? Yoab melemparkan lembingnya, lalu membunuh Absalom. Wow. Waktu Absalom mati, pengikut-pengikut Absalom jadi semua ketakutan. Akhirnya pengikut atau prajurit-prajurit dari Raja Daud menang.
Lalu mereka kembali ke tempat masing-masing. Tapi mereka agak sedih karena mereka tahu tadi sebelum pergi berperang Raja Daud sudah kasih ingat. Kasihanilah Absalom karena aku. Jangan kamu membunuh Absalom. Nah sekarang Absalom sudah mati dibunuh oleh panglima mereka sendiri yaitu Yoab. Lalu mereka masuk ke rumah mereka diam-diam. Lalu Raja Daud pikir ini aneh. Apa yang sedang terjadi? Lalu prajurit mengatakan kepada Raja Daud tadi di peperangan Absalom sudah dibunuh mati. Wah, waktu Raja Daud dengar anaknya meninggal, dia nangis, dia sedih. Dia panggil Absalom, Absalom. Mengapa engkau harus mati dengan cara demikian? Wow, Raja Daud sedih sekali. Karena memang Raja Daud tetap mengasihi Absalom walaupun Absalom sudah melakukan hal yang tidak baik kepada papanya Daud. Raja Daud tetap mengasihi Absalom. Lalu tentara-tentara Raja Daud jadi ketakutan semua. Lalu panglimanya Yoab datang kepada Raja Daud. Raja Daud jangan gitu dong. Kamu harus memberi salam kepada rakyatmu, kepada prajurit-prajuritmu, tentara-tentaramu karena mereka sudah menang dalam peperangan. Mereka sudah menang melawan Absalom. Akhirnya Raja Daud menguatkan hatinya dan dia memberi salam kepada tentara-tentaranya yang pulang dengan kemenangan karena mereka sudah mengalami kemenangan. Nah, di sini kita belajar satu hal yang amat penting. Absalom belajar bahwa waktu dia berperang melawan keinginan sendiri untuk menjadi lebih hebat dari papanya, untuk mau melawan papanya, itu tidak bagus. Jadi Tuhan menghukum Absalom dengan cara yang tidak enak. Karena dia harus mati tergantung di dahan pohon dan dibunuh oleh Yoab. Nah, Absalom seharusnya minta pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan menolong Absalom, supaya dia tetap rendah hati. Walaupun memang dia seorang yang ganteng dan rakyat juga senang sama dia. Tapi dia harus selalu minta pertolongan Tuhan. Supaya keinginan-keinginan yang kurang baik dalam hatinya itu bisa dikalahkan. Nah, mungkin adik-adik pikir, wah, saya juga mungkin punya keinginan-keinginan yang tidak bertentangan. Tetapi ada juga keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya apa, yo? Kalau adik-adik marah-marah sama teman, marah-marah sama mama, papa, kakak adik, bagus nggak? Nggak bagus. Kalau adik-adik punya sakit hati, dendam, dan tidak mau mengampuni, bagus nggak? Nah, itu tidak bagus. Tuhan nggak senang. Kalau adik-adik suka mengomel, kalau mama masak makanan yang kurang enak, adik-adik ngomel nggak mau makan, bagus nggak? Nggak bagus. Mama sudah berusaha masak yang enak buat adik-adik, tapi adik-adik masih ngomel. Tuhan Yesus juga tidak suka. Nah, kalau adik-adik tidak taat sama papa mama, bagus nggak? Nggak bagus juga. Kalau malas, bagaimana? Ayo, siapa sini yang malas bikin PR, malas belajar, senangnya main game aja? Tuhan Yesus senang nggak? Nggak juga. Jadi dalam diri kita juga ada keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu harus kita patahkan, itu harus kita kalahkan. Dengan apa? Dengan kekuatan sendiri? Oh, nggak bisa. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus tolong saya mau menjadi anak yang manis, yang taat, yang tidak suka mengomel, yang mau dengar-dengaran sama papa mama, yang tidak suka marah-marah. Kita mesti minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menang melawan semua keinginan-keinginan yang tidak baik itu. Jadi jangan lupa, harus selalu berharap kepada Tuhan.
harus selalu berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan lupa kalau ada keinginan-keinginan yang jelek itu mulai muncul, kalau adik mulai marah, ingat, adik harus minta Tuhan tolong supaya saya tidak marah. Ya, dengan demikian adik-adik bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Karena kita semua, termasuk tante juga, ingin menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dapat kita lakukan kalau kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Sehingga semua keinginan-keinginan yang jelek, sifat-sifat yang jelek itu bisa dikalahkan. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong adik-adik semua. Sehingga kita semua boleh mengenal kehendak Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan. Jadi untuk hari ini pasti adik-adik semua ingin menjadi anak-anak yang taat. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jangan meniru sifat Absalom, tapi tirulah sifat yang mau menyenangkan hati Tuhan. Minta selalu pertolongan dari Tuhan supaya adik-adik boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena ini adalah minggu terakhir dari bulan April, di mana kita mau merayakan adik-adik yang berulang tahun di bulan April. Siapa saja ya yang berulang tahun di bulan April? Ternyata banyak sekali ya yang berulang tahun di bulan April. Samuel, Aldo, Josh, Chelsea, Claribel, Victoria, dan teman-teman yang lain juga yang mungkin tidak termasuk dalam daftar tapi juga berulang tahun di bulan April. Tante mau berkata, wish you all the best. Happy birthday and God bless you. Oke, mari kita berdoa supaya Tuhan tolong. Ingat untuk cerita hari ini. Untuk menjadi anak-anak yang taat, kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan. Ya, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada guru di sekolah, agar kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, kita akan mengakhiri dengan doa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang bisa mendengarkan cerita tentang Absalom. Ternyata walaupun Absalom diberikan wajah yang cakap, ganteng, tapi pribadinya, hatinya tidak sesuai dengan penampilan wajahnya. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau tolong semua anak-anak yang sudah mendengar cerita ini. Agar kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Taat kepada papa mama di rumah, taat kepada guru-guru di sekolah, juga taat kepada firman Tuhan. Karena dengan demikian kami akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu minta pertolongan Tuhan. Karena dengan kekuatan kami tidak mungkin bisa menang, melawan semua keinginan-keinginan yang selalu muncul, yang jelek, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi waktu kami minta Tuhan tolong, Tuhan akan mampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami, pimpinlah dan biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.